bagaimana kabarnya para Techhumers ataupun adik-adik kakak yang selalu menjadi penonton setia channel YouTube Techhome Education. Oke, selamat pagi, semoga kalian semua masih semangat. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama mengetahui ada surat keputusan terbaru dari LTMPT sebuah lembaga yang akan melaksanakan UTBK atau ujian tulis berbasis kompetensi, di mana ujian yang akan diujikan pada UTBK 2020 ini hanyalah TPS atau tes potensi skolastik, tapi tidak membuat channel YouTube Techhome untuk putus asa. Maka kami juga akan menyesuaikan kebutuhan adik-adik. Maka sekarang kami mengalihkan channel YouTube ini ke persiapan ujian masuk SIMAK UI dan UM/UGM. Oke, silakan simak pembahasan soal SIMAK UI dan UM/UGM dari Soshum maupun Saintek. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Langsung saja kita masuk soal nomor 1. Di sini terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 tidak terlepas dari ide seorang tokoh yang berkeliling Jawa menawarkan studi form, yaitu A. Dr. Sutomo, B. Wahidin Sudirohusodo, C. Hoscokro Aminoto, D. Danuri Setiabudi, atau E. Cipto Mangunkusumo. Nah, kalau yang A, dia merupakan ketua Budi Utomo, yang C ketua Serikat Islam, yang D sama E tokoh Indi Separtit. Jadi jawabannya yang B. Ide studi form atau beasiswa itu pertama kali dilontarkan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, namun pada akhirnya dikembangkan dan lebih ke bentuk organisasi Budi Utomo. Soal nomor 2, pada tahun 1948 Belanda melancarkan agresi militer II dengan tujuan: 1. Ingin menguasai Yogyakarta sehingga dunia internasional tidak akan mengakui secara de facto RI. Yang kedua, mengetahui perpecahan di tubuh angkatan bersenjata RI. Yang C, ingin menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang D, mengingkari perundingan Renville. Yang E, memperlemah pertahanan Republik Indonesia. Jawabannya langsung saja itu yang D. Agresi militer Belanda II terjadi untuk membatalkan perundingan Renville, karena sebelumnya agresi militer Belanda II dilakukan untuk membatalkan perundingan Linggarjati. Agresi militer Belanda I, kalau salah sebut tadi, dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, setelah itu dilakukan kesepakatan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia, di mana wilayah Indonesia hanya terdiri dari sebagian Sumatera, Jawa, dan sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Nah, itu yang ingin kembali dilanggar oleh Belanda. Maka jawaban yang tepat itu yang D, mengingkari perundingan Renville agar bisa bebas menyerang Republik Indonesia dan berkuasa lagi atas Republik Indonesia. Soal yang ketiga, faktor pendorong dibentuknya organisasi kepemudaan di Indonesia pada masa pergerakan adalah: 1. Terdapatnya pengaruh dari pemerintah kolonial. 2. Semakin banyaknya pemuda yang mendapatkan pendidikan formal. Yang ketiga, mulai munculnya kota-kota besar di Indonesia. Yang D, kontribusi dari banyaknya etnis Tionghoa dan Arab. Yang E, munculnya orang-orang kaya baru akibat perdagangan. Jawaban yang benar itu yang B. Orang-orang Ningrat, umumnya pemuda-pemuda yang berketurunan darah biru yang bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi atau yang lebih baik, itulah yang nanti mempunyai ide untuk melakukan pergerakan nasional. Jadi jawaban yang tepat itu B, semakin banyaknya pemuda yang mendapatkan pendidikan formal, lalu pemuda itu sadar kalau bangsa Indonesia sedang dijajah, lalu mereka mengusahakan perubahan strategi untuk mencapai kemerdekaan untuk Indonesia, tapi sedikit demi sedikit, karena sebelumnya pemuda kita, bangsa Indonesia, tidak dapat mengakses pendidikan sama sekali oleh Belanda, sehingga kita tidak tahu atau tidak sadar kalau bangsa Indonesia sedang dijajah.
Oke, soal nomor 4, dalam upaya menyebarkan Islam, Fathahillah menaklukkan Sunda Kelapa, kemudian mendirikan pemerintahan di A. Banten, B. Jayakarta, C. Cirebon, D. Batavia, atau E. Demak. Langsung saja jawabannya, kalau Fathahillah itu dia memang berasal dari Demak, tapi apa yang didirikannya setelah menaklukkan Sunda Kelapa? Jawabannya B. Jayakarta. Atau kota kemenangan. Dulu Sunda Kelapa itu adalah sebutan untuk masa Portugis, lalu diganti oleh Fathahillah menjadi Jayakarta, kemudian diganti oleh Belanda menjadi Batavia, dan pada akhirnya kita kenal dengan Jakarta. Nomor 5, secara teoritis tanam paksa tidak terlalu memberatkan rakyat karena dalam praktek yang dilakukan oleh para abstanar dalam mengejar komisi, tanam paksa semakin membebani kehidupan komisi itu disebut. Nah, dulu ternyata tanam paksa itu menurut beberapa ahli tidak memberatkan, tetapi yang memberatkan adalah ada suatu komisi yang mempunyai target tertentu terhadap hasil tanam paksa yang harus dikumpulkan. Job komisi itu disebut A. Kulturprocenten, B. Kulturstelsel, C. Herendiensten, D. Vervellikten, atau E. Referenti. Jawaban yang tepatnya adalah Kulturprocenten, di mana siapa yang di komisi itu menawarkan kepada para bupati dan pegawai pemerintah untuk mengumpulkan hasil tanam paksa yang lebih banyak sehingga mendapat komisi dari Belanda atau kolonial. Kulturstelsel adalah sebutan untuk tanam paksa, Vervellikten adalah penyerahan wajib, Referenti adalah juga penyerahan wajib. Selanjutnya nomor 6, faktor yang menyebabkan jatuhnya kabinet Sukiman adalah A. Masih tidak percaya, B. Yang mengenai Irian Barat, B. Mutual Security Art, C. Munculnya gerakan separatis, D. Persoalan dengan TNI AD, atau E. Peristiwa Tanjung Morawa. Jawabannya yang B. Peristiwa Mutual Security Art. Kenapa? Karena waktu itu kabinet Sukiman dianggap memihak blok barat karena Mutual Security Art itu adalah program bantuan senjata dari Amerika Serikat. Karena pada fase ini juga dunia sedang mengalami peristiwa perang dingin, di mana dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Jadi dengan menerima bantuan senjata dari Amerika Serikat, orang kabinet lain atau partai politik lain menuding Sukiman memihak kepada blok barat. Itu kita sudah masuk nomor 6. Nomor 7, di dalam pidato Perdana Menteri Kaiso mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Realisasi janji Kaiso itu adalah A. Pembentukan peta, B. Pembentukan BKR, C. Bendera merah putih boleh dikibarkan di samping bendera Jepang, D. Ir Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI, atau D. Pembentukan BPU PKI. Jawaban yang A dan B itu setelah kemerdekaan, yang C itu awal kedatangan Jepang, yang D itu sebelum kemerdekaan. Jawaban yang paling tepat di sini adalah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soal sebab akibat. Pada masa ini pernyataannya, pada masa pendudukan Jepang, penggunaan bahasa Belanda dihapuskan dari dunia pendidikan dan pergaulan sehari-hari. Ini sementara benar, kita lihat sebabnya. Sebab karena nama tokoh, rumah makan, perusahaan, papan iklan yang berbahasa Jepang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi sebabnya ini mendukung pernyataan di atas. Jawabannya pernyataan benar, sebab benar itu opsinya A. Selanjutnya ini pemilihan 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 9, latar belakang masalah pembentukan kabinet sering menjadi faktor jatuhnya pemerintahan. Faktor yang menyebabkan jatuhnya kabinet Nasir adalah 1. Tanjung Morawa, 2. Masih tidak percaya Hadikusumo, 3. Razia Agustus, 4. Tuntutan pencabutan tata cara pemilihan anggota perwakilan daerah. Yang 1 itu penyebab jatuhnya Wilopo. Yang 2 itu penyebab jatuhnya kabinet Natsir. Jadi kalau 2 biasanya kita lihat 4 lagi. Tuntutan pencabutan ini juga iya. Jadi jawabannya C, 2 dan 4. Nomor terakhir, beberapa kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid setelah waktu menjabat sebagai presiden adalah 1. Menunjukkan kepedulian kepada Tionghoa, 2. Membuka diplomatik dengan Israel, 3. Melikuidasi departemen, artinya membubarkan, atau pencabutan
larangan terhadap PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Apa kira-kira jawabannya? Semuanya benar atau yang E? Oke, dadah adik-adik, kita ketemu di ujian pembahasan soal ujian masuk UGM. Oke, sekian dulu pembahasan soal SIMAK UI dan UGM kita hari ini. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan menghadirkan tes potensi skolastik di pembahasan soal take home education berikutnya. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di channel YouTube berikutnya. See you the next video guys. Dadah.